Kita akan komen-komen sesuatu yang menggelitik hari ini ya. Apa yang rame nih? Hari ini kita mau membahas lagi soal thrifting, Mas Andri. Beberapa hari lalu kita juga ngomongin soal thrifting ya. Ini kita berdua juga ya yang Berdua bahas juga soal kita thrifting ngomongin kemarin. soal thrifting. Waktu kemarin itu Betul. backgroundnya adalah pemusnahan dari 19.000 ya, 19.000 balpres Iya. pakaian impor ilegal Impor ilegal. yang dimusnahkan oleh Kementerian Perdagangan. Iya. Nah sekarang ini ada lagi penangkapan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya pakaian impor ilegal juga. Wah. Nah pakaian impor ilegal ini memang Iya. apa namanya itu ya di masyarakat juga jadi Betul. timbul polemik ya antara pro dan kontranya. Iya. Nah seperti kita bahas kemarin, kalau kemarin kan kita bahas dari sisi ada bahayanya Ada bahaya di balik itu. Benar. thrifting, ada bahayanya baik untuk kesehatan maupun untuk apa namanya Roda ekonomi roda pastinya. ekonomi, Iya. UMKM ya, UMKM Dan bagaimana kemudian itu harga thrifting jauh lebih murah daripada produk-produk yang di membahayakan produksi. perusahaan konveksi ya. Ya, betul. Dalam negeri terutama. Benar. Iya. Ini ada ininya, ada videonya. Ada. Kita coba dengarkan dulu Iya. dari keterangan dari Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya ya. Iya. Bisa di-play videonya, kita- kawan-kawan? Kita langsung putar dulu. Ya. Tersangkanya ada? Tersangkanya nggak ada. Belum kan nggak nahan. Kita mulai ya. Belum tersangka ya, dua pelaku ya. Sedang dalam secara intensif. Beredar di Indonesia karena ini bisa juga mengganggu UMKM, itu untuk melindungi UMKM dan juga untuk meningkatkan penerimaan atau devisa negara. Dari sisi kesehatan tadi sudah dijelaskan juga bahwa pakaian bekas yang beredar ini tentunya kita tidak tahu bagaimana kebersihannya, kemudian bagaimana proses penjualannya, pengirimannya, masuknya ke Indonesia, dan tentu juga ini bisa menyebabkan penyakit seperti infeksi bakteri, jamur, virus dan lainnya. Nah, Persis ya? tuh kan. Persis Persis ya? sama yang kita sampaikan ya. Satu, melindungi UMKM Betul. di Indonesia. Ya, Terus yang kedua, bahaya dari thrifting untuk kesehatan. untuk kesehatan. para penggunanya. Betul. Dan memang selain itu juga kita juga ini ya punya sebuah anggapan gitu ya bahwa pakaian-pakaian yang awal kemarin kita sempat bahas ya, pakaian-pakaian yang branded yang dari luar itu yang diimpor, yang Memang, thrifting itu kan itu katanya lebih terlihat lebih mahal. Benar. Gitu kan. Terus kemudian lebih naiklah derajat sosialnya ketika dipakai gitu kan. Orang-orang kan anggapannya seperti itu nih pecinta-pecinta thrifting. Tetapi di balik itu ternyata banyak banget problematikanya ya kan. Nah, ini juga menimbulkan pro kontra dari dua tokoh nasional nih. Nah, Yang pertama Menteri Keuangan Purbaya. Pak Purbaya ya. Yang kedua ada Bung Adian Napitupulu yang kemarin menerima menerima perwakilan dari para pedagang thrifting. Nah, di situ di Badan Aspirasi Masyarakat itu ya, Iya. DPR, itu dibahas salah satunya oleh Bang Adian yang menerima para pedagang thrifting, Ya. membahas bagaimana thrifting itu sebenarnya dalam tanda kutip juga bermanfaat juga buat sebagian Iya, masyarakat. betul. Di situ. Nah, disinilah Bung Adian konon katanya pengen ngobrol sama Menko Purbaya untuk ngomongin soal ini. Bagaimana ini baiknya. Ya, Di Bang sisi Adian. lain para pedagang thrifting ini juga ngomong ke DPR, ngomong ke wakil rakyat. Iya. Kan Kami sempat ini- ketemu tuh kemarin ya. Ketemu. Dengar pendapat ya. Iya. Mereka ngomong kayaknya dari tahun ke tahun isu thrifting ini Iya. selalu didaur ulang. Iya.
selalu didaur ulang dan isunya memang itu terus. Itu terus. Memang kita tahu ya, kemarin juga kita bahas Iya. bahwa thrifting ini udah dari 20 tahun lalu kan. Iya, dari 20 tahun, dari zaman Dari kita zaman kuliah. Mas Andri kuliah ya? Iya, dari zaman saya kuliah tuh thrifting udah ada. Udah ada kan? sebenarnya. Nah, Iya. itu menurut para pedagang thrifting, isunya itu selalu didaur ulang dan itu terus isunya. Ini larangan inilah karena apa namanya? Impornya ke sini ilegal, merugikan keuangan negara, terus mereka nggak dipajakin, ya ini. Nah, kita coba dengerin dulu ya, Mas Andri. Boleh. Ada satu statement dari perwakilan pedagang thrifting ketika bertemu dengan anggota Dewan kemarin. Kita coba play dulu teman-teman. Hampir tiap tahun Bapak. Tiap tahun isu thrifting diangkat, kita tidak mengerti apa sebenarnya agendanya. Tapi apakah ini karena agenda persaingan ekonomi antara produk Cina yang sekarang membanjiri negara kita? Mungkin kehadiran thrifting ini mulai mengganggu pangsa pasar barang-barang yang masuk dari Cina yang bebas sekarang ini. Jadi itulah garis besarnya Pak mengenai permasalahan kami di thrifting. Nah, harapan kami datang ke BAM ini, kami bermohon untuk ke depan apa solusi yang terbaik untuk kami thrifting ini Pak. Nah, tuh. Gimana Mas Andri komennya? Lah itu dia makanya. Jadi Isunya didaur ulang isunya didaur ulang katanya kan, dan memang ini Bang Adian sekarang jadi fokus ke thrifting, sebelumnya kan ojol ya. Jadi sekarang udah geser nih Bang Adian ke thrifting nih. Tapi Ini menarik nih ya. menarik, Di benar. sini para pedagang thrifting itu mereka menudingnya bukan UMKM lokal Iya, betul. yang dirugikan, tapi impor tekstil dari Cina yang memang jor-joran dan disebut tanpa izin juga. Gitu. Iya, iya. Nah, Jadi memang kayaknya itu ada impor baju yang tekstil dari Cina itu kan memang baju baru ya. Iya, Nah, tapi ada juga yang baju bekas juga. iya, gitu. iya, iya. Nah, yang baju baru ini juga dinilai ini juga Iya. Intinya gini kali ya mungkin ya Mas ya. UMKM juga, bukan hanya thrifting yang merugikan. Kalau saya tangkap gini, jadi memang si pedagang thrifting ini protes karena kok cuman thrifting doang yang di oyok-oyok dalam tanda kutip nih gitu. Sementara gitu import baju murah dari China itu kok bebas-bebas aja, langgeng-langgeng aja. Iya, benar. Padahal terkadang banyak juga nih importir-importir yang sengaja mengimport barang itu tidak menggunakan pajak, ya menggunakan berkas-berkas yang lain, jalur-jalur yang lain ya gitu, yang ilegal lah gitu. Dan harusnya yang sebenarnya pengen ditertibkan sama Purba itu kan. betul ya, mungkin awalnya mungkin dari thrifting ya, baru kemudian nanti bisa berkembang selanjutnya ke ya import ilegal gitu, yang seperti kita tahu kan kemarin juga sempat kita bahas ada baju batik yang dari China, made in China yang gitu, harganya jauh lebih murah. yang harganya jauh lebih murah. Batik Pekalongan, batik Betul, Solo, ya, batik itu kan Lasem, mematikan, ya kan? mematikan UMKM yang di. Betul. Iya. Betul, mematikan UMKM yang ada di Indonesia gitu, dan ini kan jadi persoalan gitu. Jadi ini sebenarnya gunung es sekali nih si thrifting ini gitu. Sebenarnya di balik itu juga pemerintah juga harus fokus juga, termasuk juga kepolisian ya, untuk menelusuri lagi jalurnya ini siapa gitu. Jangan-jangan ada backing ya. Nah, Jangan-jangan ada yang bermain gitu. Masa kok iya bisa impor sebanyak itu gitu kan, tanpa ketahuan gitu. Ini barang kelihatan gitu. impor sebanyak itu masuknya lewat mana ya sebenarnya? Betul, masuknya lewat mana gitu. Jalur Memang mana ada nih? sih, kemarin kita juga beberapa bulan kemarin juga ada pemberitaan juga jalur laut, pelabuhan-pelabuhan tikus. Ya. Itu banyak Mas. Betul. Selain narkoba ya, selain narkoba ternyata juga Betul. jalur masuknya balpres ilegal ini tadi. Betul. Pakaian impor ilegal. Ya menurut Sumbernya kabarnya kan itu. antara kalau enggak dari Malaysia, Singapura ya yang sini ya. Tapi mereka sebenarnya negara asalnya itu kebanyakan dari Korea, China, sama Jepang juga ada ternyata. Iya. Mereka itu masuk lewat jalur tikus tadi, betul. Nah, pelabuhan tikus ini memang kan tidak terdeteksi dengan ini ya, dengan baik ya. Nah, berarti artinya harus ada pengawasan tuh di jalur-jalur itu kan. Gitu. Nah, yang setahu saya nih ya, jadi jalur tikus itu memang dibuat itu memang biasanya untuk nelayan, dan itu biasanya masuk ke dalam muara sungai. Jadi yang bertemu dengan laut tuh. Nah, mereka masuk tuh ke situ tuh. Stok-stok barangnya tuh. Nah, jalur-jalur ini kan jalur kecil nih, gitu. Jalur-jalur kecil yang dilalui kapal juga, kapalnya mungkin nggak besar. Jadi kapal-kapal sedang gitu kan, masuk satu-satu gitu, lolos gitu. Nah, ini sebenarnya kan udah lama sebenarnya terjadi gitu.
Dan memang ada informasi dari pihak berwajib juga bahwa Balpres ini masuk dari kapal nelayan juga. Nah, Jadi selain nangkep ikan di laut, Dia mereka itu juga jadi porter ya? Jadi porter. iya, jadi kurir. Ya, kurir dari Iya. bagian bekas ilegal itu tadi. Jadi dipindahin dari kapal yang besar, ya kan, terus kemudian diecer satu-satu ke kapal nelayan. Ya, Ah. kemarin kenapa mereka ini marah? Ternyata ya kalau narkoba kan jelas ya hukumannya ya. Ketika mereka jadi kurir narkoba, Betul. ketemu di laut, ketangkap ya udah pasti hukumannya akan lebih berat. Iya. Kalau ini hukumannya tuh cuman disuruh ini aja, pokoknya dimusnahin aja. Iya, Dimusnahin tanpa disita. mereka, ya dimusnahin tanpa mereka harus ikut musnahin. Oke. Gitu. Jadi ya udah tinggal ya udah disita, paling enggak ya udah bukan punya gua juga gitu kan. Iya. Disita, dimusnahin, udah. Nah, sementara ini kemarin sempat diributkan sama Menteri Keuangan juga, Purbaya. Kalau hanya sekedar dimusnahin, negara dapat apa? Nggak dapat apa-apa dong. Harusnya yang musnahin mereka. Nah, kemarin Iya. pas kita bahas Iya. dari Kementerian Perdagangan, itu yang musnahin para pengimpornya sudah dimulai. Iya. Dan memang ini kan ada keuntungan yang kita nggak tahu ya, yang bermain siapa ya. Yang pasti kan keuntungannya besar nih. Ya Pasti kan? banyak banget Bancakan ya. uangnya juga luar Mungkin biasa teman-teman nih. Sobat Sindo kalau tahu mungkin bisa komen ya. Boleh. Iya. Komen di bawah ini. Iya. Siapa sih kira-kira yang bermain di balik isu Iya, thrifting ini? betul. Karena kita nggak bisa juga hanya akhirnya memang pedagangnya yang teriak ya. Tapi kan nggak bisa dari sisi situ aja gitu. Nah, yang mensuplai ini siapa nih gitu? Benar. Pemainnya siapa nih? Nah, ini kan harus dibongkar juga gitu. Nah, jadi pihak kepolisian juga jangan sekedar cuma preskon dengan Balpres yang segitu banyaknya gitu kan, bahwa ini udah kita sita ya kan, mau kita akan musnahkan ya, tapi harus juga melakukan tindakan-tindakan yang lain termasuk tindakan Bagaimanapun pencegahan. juga para pedagang thrifting ini kan juga ini ya. Iya, belilah Apa namanya? mereka juga kan. Ya, mereka juga UMKM. Kalau Iya. makanya dalam pertemuan kemarin Bang Adian ini sangat membela kepentingan para pedagang thrifting ini.